Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamzah Gantarang, channel yang akan selalu menyajikan konten-konten sejarah dan peristiwa masa lalu yang penting diketahui. Kali ini kita akan mendatangi satu tempat bersejarah yang merupakan acara ulang tahun atau tamu tahun yang disebut dengan Kalau dari Pak Jukukan. Pak Jukukan sendiri menjadi salah satu tempat yang masuk dalam lokasi desa Pak Jukukan. Ada banyak cerita-cerita dan misteri yang menyeliputi seputar aktivitas di Pak Jukukan. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan upacara keagamaan pra-Islam. Di satu sisi bahwa banyak cerita-cerita rakyat yang meliputi perjalanan dan aktivitas di Pak Jukukan. Namun di balik itu semua bahwa aktivitas di Pak Jukukan tidak bisa dipisahkan dari proses awal yang terjadi di Gantarang Keke, yakni pada 10 bulan Syakban berangkatlah Puan Juku ke Pak Jukukan. Puan Juku sendiri merupakan salah satu unsur kepanitiaan 12 dalam pesta adat di Gantarang Keke. Puan Juku berangkat untuk kemudian mengambil ikan di Binanga atau sungai yang jumlahnya juga 12. Adapun nama-nama sungai tersebut mulai dari Bikaman, Punanga, Eresakeng, Turungasu, Kalolim, Bingkapo, Pamosa, Tino, Waloe, Barombon, sama Sikin dan Kalamasang. Di sungai inilah Puan Juku kemudian mengambil ikan untuk acara adat di Gantarang Keke. Selama dalam proses pengambilan ikan, Puan Juku pun bermalam di Pak Jukukan selama 3 malam. Selama 3 malam itu pula banyak orang beramai-ramai berdatangan dari berbagai penjuru kampung, datang untuk sekedar berbelanja dan makan ikan. Kemudian di hari ketiga akan berpindah ke Korong Batu atau bermalam 1 malam. Di lokasi Binanga terakhir Bikamang inilah Puan Juku membuat tempat ikan tangkapan atau lompo kuala. Bahwa kedatangan orang dari penjuru kampung memang cukup unik, karena tidak ada satupun orang yang kemudian dipanggil. Mereka akan datang dengan sendirinya dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Ada beberapa cerita yang menyelimuti tradisi di Pak Jukukan yang sampai hari ini telah melahirkan aktivitas sosial. Salah satunya adalah konon sewaktu orang 7 bersaudara sudah mau membagi diri, berbagi tempat untuk mengatur kehidupan manusia yang semakin banyak, saudara perempuannya pun ditinggal di Gantarang Keke untuk menjadi penguasa. Sang perempuan pun itu sangat prihatin dan bersedih, sampai dia mengatakan kepada 6 saudaranya yang laki-laki, "Apalah saya ini kalau akan ditinggal seorang diri?" Maka ke-6 saudaranya pun menjawab, "Nanti kami akan bawakan segala macam kebutuhan kalian di sini, seperti binatang ternak dan makanan. Tapi pergilah ke Kampala." Belakangan Kampala dinamakan Pak Jukukan yang hari ini begitu diramaikan oleh orang dari berbagai penjuru kampung. Disitulah kita ketemu kembali, bawakanlah berbagai macam ternak seperti kerbau, sapi, kambing, kuda, dan segala macam keperluan untuk kebutuhan hidup. Di lain kisah bahwa konon dahulu kala Lagaligo, putra mahkota dari kerajaan Lu, pernah singgah di Bantaeng dan mengunjungi Gantarang Keke. Sewaktu di sana ia bertemu dan menikah anak Raja Gantarang Keke. Kemudian ia meninggalkannya dan kembali ke Lu sendirian. Pada bagian lain dalam naskah itu dikatakan bahwa istri Lagaligo di Gantarang Keke bersama pengikutnya yang semuanya perempuan menyusul suaminya ke Lu. Rombongan ini tiba di Lu ketika sedang ada perayaan. Putri dengan seluruh pengikutnya menyamar sebagai laki-laki dan melakukan sabung ayam dengan Lagaligo suaminya. Ayam sang putri mengalahkan ayam suaminya itu karena memang putri membuka rahasianya dan memperlihatkan dirinya yang asli. Lagaligo pun amat kaget, tetapi menerimanya dengan baik. Namun ia tidak mau lagi kembali ke Gantarang Keke
karena ia meminta kepada istrinya untuk pulang sendiri. Ia berpesan pula agar istrinya melakukan upacara tahunan di sana untuk mengenang pertemuan mereka serta mendirikan wansa di Gantarang Keke. Upacara ini dikenal dengan nama Pak Jukukan. Ketika tiba waktu yang dijanjikan, pergilah sang putri didampingi rombongan menunggu sang suami tercinta di Pak Jukukan sambil melakukan sejumlah kegiatan selama 3 hari 3 malam. Sang suami pun tak kunjung datang jua. Maka rombongan putri naik bergeser ke Korong Batu untuk melihat lebih jauh dari ketinggian. Namun tak kunjung jua sang pangeran muncul. Keesokan harinya putri dan rombongan pulang ke Gantarang Keke melakukan pesta ulang tahun sebagai puncaknya. Dalam cerita lain dikatakan bahwa Putri Dalaya Gantarang Keke sedang hamil sudah ditinggalkan oleh sang suami ke negeri orang. Sampai pada saat hamil tua hingga melahirkan, suaminya juga tak kunjung kembali. Sampai anaknya tersebut sudah agak besar, sang bapak juga tak kunjung kembali. Kerinduan yang cukup lama terpendam akhirnya pun tak tertahankan, apalagi sang buah hati yang semakin tumbuh menjadi anak-anak yang tak pernah melihat seperti apa tampang bapaknya. Maka pergilah sang Putri Dala didampingi para pengikutnya dengan menyamar laki-laki berjumlah 12 orang, masing-masing membawa ayam. Hingga pada akhirnya dia mendapati suaminya di negeri orang. Informasi pun didengar oleh sang pangeran tentang kedatangan orang-orang dari negeri jauh di sebuah arena sabung ayam, di mana sewaktu sabung ayam sang Putri Dala mau diadu sama ayam sang pangeran, ternyata diketahuilah sang pangeran tersebut adalah suaminya yang selama ini dia cari-cari. Akhirnya adu ayam pun tak jadi, maka dipanggillah pulang sang suami di negeri asalnya. Karena anaknya sang tercinta sudah lahir dan tumbuh menjadi dewasa, tapi sang pangeran pun menolak dengan baik sang permintaan sang putri, dengan alasan dia sudah ditunjuk menjadi pangeran di negeri tersebut. Kemudian sang pangeran mengatakan kepada sang putri, "Pulanglah, rayakanlah pertemuan ini dan kelahiran anaknya." Maka pulanglah sang putri bersama pengikutnya ke Gantarang Keke. Kemudian menjelang waktu ulang tahun yang dipesankan oleh sang pangeran, maka pada 10 bulan Syakban, sang putri beserta rombongan pergi ke pinggir pantai daerah Pak Jukukan untuk menunggu kedatangan sang pangeran beserta rombongan untuk menghadiri perayaan ulang tahun tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Syakban kembali ke Gantarang Keke untuk melakukan perayaan sebagai puncak ulang tahun. Kita akan coba berbincang dengan salah seorang pinati di tempat ini. Oh, jadi ini kebiasaan dari lo karayanga? Iya, kebiasaan. Turun jemur. Jadi ini tahu batuan utara nikio di? Iya, talane nikio. Oh. Nikio batu. Di sini sih batu sendiri. Mau balok-balok lah ya nih. Anda ini sentornya. Ini reking. Salah budak sabar pasti ni lagi. Nasi rekin kora rapi atun. Ni kaje na balata tunang Nasi konjo, bola si konjo mesti mesti. Mengawal tahun kan? Iya, iya. Kali 1 tahun. 1 kali 1 tahun. Iya. 3 hari. Iya, hari. Karloe. Oh. Yang jeratin dari Korong Batu. Mengungi Ualoy. Wak loe. Ualoy, Ualoy. Wae. Uai, bugis sebelum Makassar sebelum. Eren tadi. Una bahasa na turial waya, yung Diyos bahasa na po karloy. Yo, langan ringan se karloy. Yo, yung bahasa na. Kaloli di. Raya ni Dia menjadi anak budaya. Sama ini rolo turun agamanya. Agama paling tua budaya, Iya. anak budaya. Dari agama dengan anak budaya bukan urusan negara. Urusan masyarakat ya. Masyarakat. Negara ya hanya mengatur keamanannya. Bawa keamanan. Oh, Keamanan iya. kita masing-masing sendiri keamanan. Iya. Yang kedua tidak ada yang dipanggil pergi sini kan? Iya. Nah, janji kebiasaan dia mesti dia pergi sini dia. Janji kebiasaan Barusan dia. ini tidak ada orang Jakarta. Biasa banget. Biasa banyak orang Jakarta. Oh, corona nih, gara-gara corona dilarang. Corona. Iya.
Itu sesyara. Ya, Bawa ayang ka, bawa itu tertungkang karena dia anak orang. ya. Oh ya. Misalnya orang itu Minakang mau beli motor, bilang kalau dikasihangi sama Tuhan, aku beli motor, aku pergi di situ nanti. Ah, begitu. Orang mana ini? Oh. Tanya tuh manurungan nih. Banyak nak bilang orang cuma nurung. Jadi gitu. Kita mudah-mudahan dan juga dia tahu kita. Karena kita ini orang di Bolang ya. Ya. Saya orang di sini, tapi Kita saya juga. juga tidak tahu. Iya, memang saya orang di sini, tapi saya mudah-mudahan tidak tahu apa itu. Umpamana datang sama ayana itu loh, taruh di karung tuh, Iya. barang tidak tahu dia no bergerak. Jadi dulu itu gorila tidak nausir gitu orang yang datang banyak begitu. Biasa kalau di jual di sini Nausir ya? diusir di. Oh. Jadi kenapa pindah di sudah? Jadi pernah aja main lepas sedangan. Subuh-subuhnya punya main lepas sedangan. Talana di sini gue antara ngering jangan. Oh. Oh jarin nih tahu mai kunnya biasa dia lepas nasarnya di. Iya. Puna reken dan sarema migas sini karena taala sempo dalle MIP sesyara. Jangan lupa sayang. Ya. Oh iya. Biasa Iya. berbunga. Jadi diving Andre. Kambing juga biasa. Yang punya. Tak tahu sengka ji. Nakinyo rekena kalabusan di sini. Iya iya. Hmm, Nah, itu mai do. Kina ni sing Kan patamay at mai. Andri sih kota macet. Oh, kinjolannya. Iya iya. Andresio. Yan jika naik na tadi lamin ni baik surang ka Cina. Nunggu sih, nggak tahu nunggu singgah dulu. Lebih baik di sini dulu singgah dulu. Dulu. Bagus pemandangan. Iya iya. Ya. Langsung dia hilang. langsung hilang. Kapur hilang. Ya. Bilang pergi mana? Iya iya. Kubara kubimo. Dia sini. Jadi artinya itulah dikasih anu sini. Dia sini kan sering batu do. Banyak orang Nenek yang bawa ini yang dia kok pada buju tadi nalak busu. Tandre namari. Operasi anak. Jadi saya kayak mereka langsung suruh orang tandre operasi, tandre apa? Dari operasi nana pada juta. Langsung saja dia sembuh. Langsung mari ini, langsung mari. Itu yang baginya lain. Pertama nado, kita pas tambah orang nado. Oh, operasi namanya. tak tahu apa aja bapaknya bang nih. anu Ada tuh baik. Itu baik untuk sejai. Oh, orang bone. Ya orang pun ini. Yang bang hidup itu pelukannya. Iya. berarti ada hubungannya tuh. Ya mungkin juga itu. Nah kenapa itu loh anu itu kebiasaannya di sini. Begitu ji. Oh, jadi dia pakai anu merah tuh. Iya. Bongong merah, baju Iya, putih. Baju putih. Merah putih. Iya karena Belanda aja. Belanda anu je siapa tahu kita nanu nalawan juga. Iya, iya. Kan jadi sembunyikan nih. Hmm.